Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang manajemen riset dan pengembangan atau R&D. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dona Kusuma Yudhistira. Saya Nanda Bila Pranata. Saya Susu Sukarena. Saya Arida Hayatunisa. Saya Pranita Sukosa. Manajemen R&D atau Research and Development adalah jantung dari inovasi sebuah perusahaan. R&D memungkinkan sebuah perusahaan tidak hanya untuk bertahan tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang di tengah persaingan yang terus berubah-ubah. Secara sederhana, R&D adalah aktivitas sistematis meneliti, mengembangkan, dan menguji produk atau teknologi agar dapat menjawab pertanyaan pasar dengan lebih baik. Pengertian dan tujuan R&D. R&D bukan hanya soal membuat produk dari nol. R&D juga mencakup usaha memperbarui produk yang sudah ada, meningkatkan kualitasnya, membuat proses kerja lebih efisien, atau bahkan menciptakan produk atau teknologi baru. Tujuan utama R&D yang pertama adalah membangun atau menciptakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, memberi nilai kompetitif bagi bisnis. Yang ketiga, membantu bisnis untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Jenis-jenis R&D yang pertama yaitu ada R&D dasar atau basic research. Penelitian ini dilakukan untuk memahami atau menemukan pengetahuan dan teknologi baru tanpa fokus spesifik pada kebutuhan bisnis. Contohnya, riset teknologi baterai yang digunakan untuk mobil listrik. Yang kedua, ada R&D terapan atau apply research. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi dan pengetahuan untuk kebutuhan spesifik bisnis dan kebutuhan pasar. Contohnya mengembangkan bahan baku ramah lingkungan untuk produk rumah tangga. Selanjutnya ada tahapan proses R&D. R&D atau Research and Development bukan kerja acak, tetapi R&D memiliki proses dengan tahapan yang jelas. Pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang, artinya mengenali kebutuhan atau tren pasar. Yang kedua, perencanaan riset seperti merumuskan metode dan kebutuhan sumber daya. Yang ketiga, pengembangan, misalnya membangun rancangan atau prototipe produk. Yang keempat, pengujian atau evaluasi, yaitu memastikan produk atau teknologi memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar. Yang kelima, implementasi, contohnya meluncurkan produk, teknologi, atau metode kerja baru. Tantangan dalam manajemen R&D. R&D memang meyakinkan tetapi juga berisiko tinggi. Risiko pertama, biaya yang tinggi, tidak semua riset berhasil. Risiko kedua, proses panjang, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Risiko ketiga, presentasi perubahan internal maupun ke eksternal. Risiko keempat, kurangnya tenaga ahli dalam bidang tertentu. Strategi agar R&D berhasil yaitu dengan berkolaborasi dengan universitas, startup, atau pusat riset teknologi, membangun tim dengan tenaga ahli dan mindset inovasi yang tinggi, memanfaatkan teknologi terkini seperti AI dan Big Data untuk mempercepat pengujian dan validasi, berani membuat prototipe dan mengujinya dengan cepat untuk mendapatkan feedback dari pasar. Pada akhirnya, R&D bukan soal teknologi, tapi juga soal pola pikir dan kerjasama. R&D yang baik memungkinkan soal bisnis yang tidak hanya berarti tentang perubahan zaman, tapi juga tentang menciptakan tren dan standar baru bagi industri. Inilah mengapa R&D sangat vital bagi bisnis modern dan relevan di masa depan. Sekian. Begitulah kesimpulan dari R&D yang kita bahas dari materi ini.